Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi aneh di sini pengen sharing tentang negara-negara yang menggunakan bahasa Arab. Di sini aneh mencoba untuk menggunakan logat-logat bahasa Arab supaya terkesan aneh mendalami bagaimana bahasa Arab itu sendiri. Masya Allah. Jadi teman-teman, di sini kita akan berbicara dengan membahas tentang negara yang menggunakan bahasa Arab. Jadi di sini saya rencananya akan mengambil 3 sampel saja negara yang menggunakan bahasa sehari-harinya itu adalah bahasa Arab. Saya akan membahas negara Sultan Arab Saudi. Kenapa saya menyebut Arab Saudi itu sebagai negara sultan? Karena Arab Saudi itu seperti yang kita ketahui dia memiliki cadangan minyak yang kurang lebih sekitar 16% di muka bumi ini. Jadi itu hitungannya cukup lumayan besar. Dan seperti yang kita ketahui lagi itu Arab Saudi itu juga sebagai pengekspor minyak terbesar di dunia. Bayangin terbesar, bagaimana mereka tidak sultan. Seperti yang kita ketahui aja harga minyak itu harganya berapa, dan pastinya membuat mereka itu menjadi negara sultan. Ya, walaupun Arab Saudi ini adalah negara sultan, tapi dia tidak sombong untuk mengikuti organisasi-organisasi dunia, karena Arab Saudi ini juga banyak ikut organisasi-organisasi dunia seperti PBB, OKI atau Organisasi Kerjasama Islam, G20 atau dan juga OPEC gitu. Nama lengkap dari Arab Saudi ini adalah Kerajaan Arab Saudi atau Kingdom of Arab Saudi. Nama lokalnya itu adalah koreksi kalau umpamanya saya salah ya, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Sudiyah. Jadi bentuk pemerintahnya itu adalah monarki absolut atau kerajaan, dan sistem pemerintahnya itu ya kalau kerajaan ya turun temurun gitu. Dan kepala negaranya pada saat ini yaitu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dan seperti yang kita ketahui, waktu Raja Salman ke Indonesia itu menggemparkan netizen di Indonesia, sampai kayak banyak netizen yang berekspektasi jikalau mereka jadi Raja Salman kan. Jadi gimana cara mereka ngabisin uangnya gitu. Terus lanjut, ibu kota dari Arab Saudi yaitu adalah Riyadh. Terus luas wilayah dari Arab Saudi kurang lebih 2.149.690 km persegi. Jumlah penduduknya itu 28.571.770 jiwa. Ini datanya diambil dari data 2017. Terus yang kedua yaitu adalah negara Qatar. Nama lengkapnya yaitu State of Qatar. Terus nama lokalnya yaitu Daulat Qatar. Terus bentuk pemerintahnya itu sama seperti Arab, yaitu monarki absolut yang sistem pemerintahan itu secara turun temurun. Jadi kepala negaranya itu Emir Tamim bin Hamad Al Thani. Sorry kalau umpamanya saya salah penyebutan kata ya, soalnya nama-nama orang Arab nih agak sulit-sulit. Jadi Emir Tamim bin Hamad Al Thani itu sejak 25 Juni tahun 2013. Kepala pemerintahnya itu yaitu Perdana Menteri ya, yang bernama Sheikh Khalid bin Khalifah bin Abdul Aziz Al Thani. Itu sejak 28 Januari 2020 kemarin atau tahun ini. Terus ibu kotanya itu yaitu Doha. Terus luas wilayahnya itu sangat kecil sekali, hanya 11.586 km persegi. Jumlah penduduknya itu sangat padat ya, 2.444.174 jiwa.
Ini data dari tahun 2020. Terus bahasa resminya itu ya bahasa Arab. Agamanya itu mayoritas Islam. Jadi yang terakhir yaitu adalah negara Mesir, atau yang sering kita panggil juga atau kita sebut sebagai Egypt. Jadi Mesir atau ini disebut sebagai Egypt itu adalah Mesir ini itu tuh negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Wow, dia adalah negara pertama loh, negara pertama. Terus nama lengkap negara Mesir itu adalah Republik Arab Mesir atau Arab Republic of Egypt. Nama lokalnya itu adalah Jumhuriyat Mesir Al Arabia. Bentuk pemerintahannya itu Republik presidensial, dan kepala negaranya itu dikepalai oleh Abdel Fattah Said LCC sejak tahun 8 Juni 2014. Terus kepala pemerintahannya atau Perdana Menterinya itu Mustafa Maddouli sejak 7 Juni 2018. Ibu kotanya itu yaitu Kairo. Jumlah penduduknya itu 104.124.440 jiwa dengan luas wilayahnya 1.1.450 km persegi. Bahasa resminya itu ya bahasa Arab. Terus agamanya itu mayoritas tetap Islam dengan persentase 90% dan 10%-nya agama lain-lain. Terus mata uangnya itu adalah pounds Mesir. Terus hari kemerdekaannya itu 28 Februari 1922. Terus hari nasionalnya itu 23 Juli 1952 atau yang mereka menganggapnya itu sebagai hari revolusi.